Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak video pembelajaran tentang materi limit. Sebelum memahami definisi limit, kita memahami dulu definisi titik akumulasi atau titik cluster. Misalkan A himpunan tak kosong, bilangan real C disebut titik akumulasi dari A jika untuk setiap delta positif berlaku irisan A dengan C min delta, C plus delta adalah himpunan yang tidak kosong. Dari definisi di atas, kita memiliki karakteristik dari titik akumulasi sebagai berikut. Bilangan C disebut titik akumulasi dari A jika dan hanya jika terdapat barisan bilangan real Xn di A yang memenuhi Xn tidak sama dengan C dan Xn konvergen ke C. Buktinya sebagai berikut. Misalkan C titik akumulasi dari A untuk setiap bilangan asli n. Pilih Xn di A sedemikian sehingga Xn tidak sama dengan C dan jarak Xn ke C lebih kecil dari 1/n. Akibatnya barisan Xn konvergen ke C. Kemudian misalkan terdapat bilangan Xn di A yang memenuhi Xn tidak sama dengan C dan Xn konvergen ke C. Ambil sembarang data positif karena Xn konvergen ke C dan Xn tidak sama dengan C. Terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K berlaku jarak Xn ke C lebih kecil dari delta. Akibatnya Xn adalah anggota dari A diiriskan dengan C min delta, C plus delta sehingga himpunan ini tidak kosong. Jadi terbukti C adalah titik akumulasi dari A. Selanjutnya kita masuk ke definisi limit fungsi. Misalkan A adalah subhimpunan bilangan real dan F adalah fungsi dengan domain A dan C adalah suatu titik akumulasi dari A. Fungsi F dikatakan memiliki limit di C jika terdapat bilangan real L yang memenuhi untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Sedemikian sehingga untuk setiap X di A dengan X tidak sama dengan C dan jarak dari X ke C lebih kecil dari delta berlaku nilai mutlak Fx min L lebih kecil dari epsilon dengan notasi limit X menuju C dari Fx sama dengan L. Sifat ketunggalan limit fungsi. Misalkan A adalah subhimpunan dari bilangan real dan F adalah fungsi dari A ke R dan C adalah titik akumulasi dari A. Jika limit X menuju C dari Fx sama dengan L1 dan limit X menuju C dari Fx sama dengan L2 mengakibatkan L1 sama dengan L2. Buktinya sebagai berikut. Ambil sembarang epsilon positif karena limit X menuju C dari Fx sama dengan L1, maka terdapat suatu delta 1 positif sedemikian sehingga untuk setiap X di A yang memenuhi 0 lebih kecil nilai mutlak X min C lebih kecil dari delta 1 berlaku jarak Fx min L1 lebih kecil dari epsilon per 2. Dengan argumen serupa terdapat delta 2 positif sedemikian sehingga untuk setiap X di A dengan X tidak sama dengan C dan jarak X min C lebih kecil dari delta 2 berlaku jarak Fx ke L2 lebih kecil dari epsilon per 2. Misalkan delta sebagai nilai minimum dari delta 1 dan delta 2, maka untuk setiap X di A dan nilai mutlak X min C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, berlaku nilai mutlak L1 min L2 lebih kecil sama dengan nilai mutlak Fx min L1 ditambah nilai mutlak Fx min L2 lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon adalah sembarang bilangan positif, maka nilai mutlak L1 min L2 sama dengan 0, sehingga 1 sama dengan L2. Definisi fungsi terbatas. Misalkan kita punya himpunan A, subset himpunan bilangan real, dan fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real, dan C elemen bilangan real adalah suatu titik cluster dari A. Kita mengatakan bahwa F terbatas pada suatu lingkungan dari C jika terdapat lingkungan delta dari C dan suatu konstanta M lebih dari 0. Sedemikian sehingga kita mempunyai nilai mutlak dari Fx itu kurang dari sama dengan M untuk semua X elemen A iris lingkungan delta dari C. Selanjutnya teorema. Jika A subset R dan F memetakan A ke R mempunyai suatu limit pada C elemen R, maka F itu terbatas pada suatu lingkungan dari C.
Kita lihat pembuktiannya. Jika L sama dengan limit X menuju C untuk Fx, maka oleh teorema 4.1.6 dengan epsilon sama dengan 1, terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga jarak dari X ke C akan lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Maka jarak dari Fx ke L itu kurang dari 1. Dari sini oleh teorema akibat 2.3.4 bagian A. Dari sini kita punya nilai mutlak Fx dikurangi nilai mutlak L akan kurang dari sama dengan nilai mutlak Fx dikurangi L kurang dari 1. Oleh karena itu, jika X adalah elemen dari A iris lingkungan delta C dan X tidak sama dengan C, maka nilai mutlak Fx akan kurang dari sama dengan L ditambah 1. Jika C bukan elemen A, kita ambil M sama dengan nilai mutlak L ditambah 1. Sedangkan jika C elemen A, kita bisa ambil M merupakan supermum dari nilai mutlak Fc dan nilai mutlak L ditambah 1. Ini berarti jika C elemen A iris V delta C, maka Fx kurang dari sama dengan M. Ini menunjukkan kalau F terbatas pada suatu lingkungan delta dari C. Selanjutnya definisi operasi pada fungsi. Misalkan A subset R dan misalkan pula F dan G fungsi-fungsi yang terdefinisi pada A ke R, kita mendefinisikan jumlah F ditambah G, ada selisih F dikurangi G, dan ada hasil kali F kali G. Pada A ke R sebagai fungsi-fungsi yang diberikan oleh yang pertama ada F ditambah Gx sama dengan Fx ditambah Gx. Yang kedua ada F dikurangi Gx sama dengan Fx dikurangi Gx. Yang ketiga adalah Fgx sama dengan Fx dikali Gx. Untuk semua X elemen A, selanjutnya jika B elemen R, kita didefinisikan kelipatan BF sebagai fungsi yang diberikan oleh BF dikalikan dengan X. Di mana BFX ini itu X-nya elemen A. Akhirnya jika Hx tidak sama dengan 0 untuk X elemen A, kita didefinisikan hasil bagi F per H adalah fungsi yang didefinisikan sebagai F per H dikalikan dengan X sama dengan Fx per Hx untuk semua X elemen dengan A. 4.2.4 teorema. Misalkan ada A subset dengan R, di mana F dan G fungsi-fungsi pada A ke R dan C ini itu elemen dengan R, titik kluster dari A, selanjutnya misalkan B elemen dengan R. Yang pertama ada jika limit X mendekati C, F itu sama dengan L, dan limit X mendekati C, G sama dengan M, maka limit X mendekati C berlaku F plus G sama dengan L plus M. Dan limit X mendekati C, F min G sama dengan L min M. Berlaku juga limit X mendekati C, F dikalikan dengan G sama dengan L dikalikan dengan M. Limit X mendekati C, B dikalikan dengan F sama dengan B dikalikan dengan L. Yang kedua ada jika H ini suatu fungsi A ke R dan Hx ini itu tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen A, dan jika limit X mendekati C, H itu sama dengan H tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati C, F per H sama dengan L per M. Beberapa limit yang diperhatikan dalam pasal 4.1 dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema 4.2.4. Sebagai contohnya, mengikuti hasil ini bahwa karena limit X mendekati C, X sama dengan C, maka limit X mendekati C, X kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan jika C ini lebih dari 0, maka limit X mendekati C, 1 per X sama dengan 1 per C. Sekian video pembelajaran mengenai materi limit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.